Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 91 sampai dengan ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka menjawab, demi Allah, sungguh Allah telah mengaruniai kamu kelebihan-kelebihan ilmu. Lain halnya dengan kami. Dan kami pada peristiwa masa lalu itu benar-benar pihak yang bersalah. Yusuf berkata, mulai hari ini kalian bebas dari segala macam tuntutan. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Dia Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Kini baliklah kalian membawa bajuku ini. Begitu kalian sampai, lekapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali. Selanjutnya bawalah seluruh keluarga kalian kemari. Catatan, maksudnya semua keluarga Yakub yang berjumlah kira-kira 70 orang, tua muda, lelaki dan perempuan. Tatkala kafilah anak-anak Yakub itu telah melewati perbatasan wilayah Mesir, ayahnya yang tinggal di Kan'an berkata kepada cucunya, aku merasa mencium bau Yusuf. Kalau kalian tidak menganggapku orang tua goblok, tentu kalian membenarkan perkataanku. Catatan, angin dapat menerbangkan debu dari benua ke benua, misalnya dari benua Afrika ke benua Eropa. Jarak antara kedua benua itu lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak Mesir Palestina, tempat Yakub bertempat tinggal. Nabi Yakub dapat mencium bau Yusuf yang tertinggal pada bajunya yang sedang dibawa dalam perjalanan, sekalipun penciuman manusia tidak setajam penciuman hewan, anjing misalnya, yang dapat dilatih untuk melacak jejak penjahat. Namun tidak mustahil Nabi Yakub yang tidak mungkin berdusta itu dengan izin Allah dapat pula memiliki penciuman yang tajam melebihi hewan. Mereka menjawab, demi Allah, rupanya kau masih berpendirian keliru seperti dahulu. Catatan, maksudnya menduga Yusuf masih hidup dan masih merindukan kedatangannya. Tatkala pembawa berita gembira itu tiba, dilekapkannya baju Yusuf ke wajah Yakub, serta merta ia dapat melihat kembali, lalu berkata, bukankah telah kukatakan kepada kalian, aku dapat mengetahui dari Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Catatan, maksudnya kafilah anak-anak Yakub Zahuza yang diserahi Yusuf membawa bajunya bertindak sebagai kepala rombongan. Yang kedua, penyakit rabun atau glukoma atau penyakit mata lainnya yang sudah parah tidak dapat membaik kecuali dengan jalan pengobatan, diantaranya juga pembedahan. Tapi sembuhnya penyakit mata Nabi Yakub adalah suatu mukjizat di luar kodrat manusia. Adapun mencium bau Yusuf yang dibawa lewat bajunya itu hanyalah salah satu jalan untuk terwujudnya mukjizat itu. Yang penting ialah proses sembuhnya dengan kehendak Allah yang tersimpan dalam kalimat cipta jadilah, yang berada di luar sunnah tabi'i. Maka dalam hubungan ini kebesaran mukjizat bukan terletak pada hasilnya saja, namun tak kurang pula pentingnya pada proses sembuhnya. Demikian Dr. Abdul Aziz Ismail. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan terhadap dosa-dosa kami benar-benar orang bersalah. Yakub menjawab, kelak
akan kumohonkan ampunan Tuhanku untuk kalian. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, Yakub menangguhkan untuk memohonkan ampunan Tuhan terhadap anak-anaknya karena dia belum mengetahui apakah Yusuf sudah memaafkan kesalahan mereka atau belum. Sebab pada hakikatnya mereka bersalah kepada Yusuf dan Bunyamin, kesalahan besar yang menimbulkan aspek-aspek buruk pada kejiwaan. Tatkala mereka memasuki istana, Yusuf segera merangkul ayah bundanya seraya berkata, "Selamat datang di Mesir, insya Allah dengan selamat." Catatan, peristiwa ini terjadi setelah saudara-saudara Yusuf bertemu dengan ayahnya. Dalam pertemuan ini mereka menerangkan bahwa Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir dan mengharapkan kedatangan mereka. Yang kedua, maksudnya ayah serta saudara perempuan ibunya yang telah dikawini oleh ayahnya sejak ibu kandungnya sudah tiada. Ini pendapat kebanyakan ahli tafsir kecuali Ibnu Jarir dan kawan-kawan. Yusuf menuntun kedua orang tuanya ke atas singgasana, lalu mereka semua meniarap sujud kepada Yusuf. Setelah itu Yusuf berkata, "Wahai orang tuaku, rupanya inilah tabir mimpiku yang dahulu saat Tuhanku telah menjadikannya peristiwa nyata. Sungguh Dia telah mengaruniakan kebaikan kepadaku. Mulanya ketika Ia mengeluarkanku dari penjara, lalu mendatangkan kamu semuanya kemari dari pedalaman. Sesudah setan merusak hubungan baik antaraku dan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap barang apa yang dikehendakinya. Dia pun maha mengetahui dan maha bijaksana." Catatan, maksudnya saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 11 orang berikut dengan kedua orang tuanya semuanya sujud kepada Yusuf sebagaimana yang dilihat Yusuf dalam mimpinya. Sujud di sini bukan dalam pengertian ibadah, tapi dalam pengertian penghormatan. Dalam syariat Nabi Yakub, sujud penghormatan seperti ini hukumnya harus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 91 sampai dengan ayat 100. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.